Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggi nama Tuhan. Kita mau sembah, kita mau puji nama Dia, kita mau agungkan nama Dia. Kita mau katakan Tuhan, pagi hari ini kami datang sembah Engkau Yesus. Dimanapun kami saat ini Tuhan, yang ada di dalam gereja maupun di rumah Tuhan yang sedang melakukan ibadah Tuhan, kami sedang berdalam tangan di bawah Tuhan. Kau yang sanggup merawat setiap kami, Kau yang sanggup mengurapi setiap kami Tuhan. Saatnya kami mau sembah Engkau, saatnya kami mau tinggikan Engkau. Awal kami Bapa, Kau pujian Yesus, kami pujian Engkau yang kami sembah. Engkau Raja mulia Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami yang rindu akan Engkau. Ini setiap kami yang haus akan Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami. Rawat setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami. Tetapi kami mengalami pertemuan secara pribadi dengan Engkau. Kami mengalami Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau tetap mengurapi dan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik hamba-Mu yang melayani di altar sebagai worship leader, singers, dan pemusik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu. Sehingga pujian yang naik ke hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Kami berdoa bagi hamba-Mu penantu Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah penuh atasnya, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi umat-Mu, apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami semua, Tuhan sampaikan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirlah memberkati kami, mengurapi umat-Mu, semua umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi umat-Mu. Dan umat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan menolong mereka sehingga boleh tiba di tempat ini dengan selamat Tuhan, dan menikmati ibadah dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami membuka rangkaian ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Kita masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Amin. Kita mau katakan sungai sukacita itu mengalir dalam setiap kehidupan kita, apalagi orang-orang yang percaya sama Tuhan. Sungai sukacitaku mengalir di dalam Tuhan. Kita
sanggup menolong setiap kita. Segala persoalan, segala pergumulan kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Maka kita akan diberi kekuatan yang baru, pertolongan yang baru. Hanya dekat kepada Allah saja. Setiap kita diberi ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Yesus. Kebenaran hanya kebenaran yang akan berlalu. Bagai raja wali Tuhan mau terbang tinggi. Hanya kepadamu ku kan berlari saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam
Karena itu Tuhan, biar pertolongan-Mu bersama dengan kami pada bagian firman. Urapi setiap dari kami Tuhan. Pertolongan Tuhan menyertai firman yang akan disampaikan, agar rema ini melekat hidup dalam kehidupan kami dan menuntun langkah-langkah kami. Biar apa yang Tuhan mau kami terima untuk setiap pribadi itu menjadi bagian yang akan menopang kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, perkenan Tuhan hadir, dan Roh Kudus bekerja untuk memampukan kami menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya rindu kalau Mbak Dewi bisa menyampaikan kesaksian. Enggak. Boleh saya yang ceritakan? Saya belum ngomong, dia udah nangis loh. Ada mujizat besar yang dia terima dalam hidupnya Bapak Ibu. Mungkin menjadi bagian yang merupakan rahasia dalam hidupnya, bahwa selama ini ternyata dia punya saudara kembar. Dia pernah dengar itu dulu, pernah dengar bahwa dia punya saudara kembar. Tapi beberapa hari belakangan ini baru dia dapat kontak dari saudara kembarnya. Ya, jadi ternyata mereka ketemu itu di TikTok. Ya, di TikTok gitu ya. Dan waktu dia kasih lihat fotonya gitu pada kami, maksudnya pada saya, anak-anak, kepada yang tahu, itu seperti dia sedang bercermin. Ya. Saya bilang bahwa ini adalah mujizat dari Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, dia sempat video call gitu ya, bicara dengan kembarannya, dan yang luar biasa, nggak pernah terpikir gitu ya. Mbak Dewi itu kan dulunya agamanya berseberangan ya, berseberangan. Lalu kemudian ketika dia ikut bersama dengan keluarga kami, dia Kristen, ternyata kembarannya itu halnya sama Bapak Ibu. Mereka dulu bukan sama dengan kita, jadi agama seberang, kemudian juga Kristen. Luar biasa ya, luar biasa. Bahkan kata-kata awal yang diucapkan ada sama Mbak Dewi adalah pertahankan imanmu. Ini belum selesai loh ceritanya, karena ternyata apa yang dia dengar dulu bahwa mamanya sudah gak ada, itu ternyata masih ada. Dan bapak yang dia tahu sebagai bapaknya, kemungkinan besar itu bukan bapak kandungnya. Bingung ya? Tadi pagi saya masih bilang sama Mbak Dewi, berdoa sama Tuhan. Kalau kamu punya hati yang sungguh-sungguh kepingin ketemu sama orang tua kandung kamu, nyatakan itu sama Tuhan dan minta sama Tuhan, pertemukan sebelum mereka dipanggil Tuhan. Karena itu ini saya sharing pagi hari ini, bukan hanya untuk memberitahukan kita sukacita kalau dia ketemu sama saudara kembarannya, saudara sekandung, tapi juga minta dukungan doa Bapak Ibu supaya ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan untuk mempertemukan dia dengan orang-orang yang menjadi bagian inti dari kehidupan. Ya. Saya percaya kita punya Bapa yang baik, yang dengan waktunya mempertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita sebagai orang. Apapun caranya, bagaimanapun kondisinya. Baik, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan, kita semua sekarang mengalami perkara yang tidak mudah ya, tidak mudah. Banyak hal-hal yang biasa kita kerjakan itu nggak bisa kita kerjakan. Banyak hal-hal yang biasanya kita terima nggak bisa kita terima. Banyak hal-hal yang kita kepinginnya A, harusnya protokolnya B, seperti itu ya. Tapi ini kehidupan yang kita harus jalani. Nah, ada hal-hal yang kita tahu bersama bahwa kita tahu bahwa mengalami hari-hari seperti ini kita harus punya perjumpaan dengan Tuhan.
yang memberi kita kekuatan. Kita harus dekat dengan Tuhan, kita perlu Tuhan. Kita harus melihat seperti apa Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ternyata ada hal-hal yang menghalangi kita untuk melihat kebesaran Tuhan itu hadir dan senantiasa ada menyertai kita. Yuk kita belajar dari 3 hal yang hari ini kita mau lihat. 3 hal yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan secara utuh di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dengan cepat supaya tidak terlalu lama, karena kita nggak boleh terlalu lama juga kan dalam satu ruangan dengan orang segini banyak di ruangan ber-AC ya. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kesedihan membuat kita tidak bisa melihat Tuhan secara utuh. Nah, siapa yang hari-hari ini menghadapi corona tuh gak sedih? Ya, kepala keluarga sedih, penghasilannya berubah. Ibu rumah tangga sedih karena nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Anak-anak di sekolah juga sedih karena belajarnya cuma di rumah dan di rumah, nggak bisa kemana-mana, main sama teman-teman pasti dilarang orang tua. Semua ada di dalam kesedihan yang sama. Kita lihat dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 14. Yohanes 20 ayat 11 sampai 14. Dikatakan begini, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kalau orang menangis, tentunya orang ada di dalam kesedihan. Kalau tidak, orang bisa menangis bahagia, orang bisa menangis sedih. Tetapi kalau Maria itu menangis di dekat kubur, berarti dia ada dalam kesedihan. Tampak olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi alasan Maria menangis adalah Tuhanku telah diambil orang dan dia tidak tahu di mana Tuhannya diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia atau Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Perhatikan, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lihat orang yang dia cari, tetapi dikatakan bahwa ia gak tahu bahwa itu Yesus. Aneh ya? Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang menangis karena kehilangan seseorang, tentu dia sangat sayang, sangat mencintai orang tersebut, sampai dia menangis. Nah, kalau kita sayang, kalau kita mengasihi seseorang, ya, jangankan lihat, dengar suaranya, kita kenal siapa orang itu. Setuju? Setuju ya? Kalau kita telepon, gak usah bilang, "Halo, ini Esther." Kalau orang yang kenal saya, tahu suara saya. Ini Maria datang mencari Tuhan, menangis di sana karena kehilangan yang luar biasa. Dia lihat Tuhan, dia tidak kenali Tuhan. Dia dengar suaranya, dia tidak kenali suaranya. Kenapa? Kesedihan yang mendalam yang membuat Maria kehilangan pengenalannya akan Tuhan, akan orang yang dia kasih. Mungkin hari-hari ini kita berada di dalam kondisi seperti Maria. Kita dalam kesedihan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah kehilangan uang sedemikian besarnya dan saya masih harus menanggung itu sampai dengan hari ini dan sampai 4 tahun ke depan. Saya masih harus membayar cicilan itu di BCA. Buat saya berat. Tetapi saya pernah dengar cerita dari teman saya. Kami ketemu waktu itu dan istrinya bilang, dia kehilangan, tahu Bapak Ibu, 18 miliar. Karena temannya ajak kerjasama. Sama kasusnya seperti saya. Bahkan anaknya waktu duduk satu meja, anaknya bilang gini, "Tahu nggak tante, teman mama itu orang yang biasa datang ke rumah, duduk makan bareng sama kita. Kalau datang ke rumah akrab sama mama, duduk makan bareng-bareng mama.
18 miliar. Dan dia bilang waktu itu dia berkali-kali mau bunuh diri. Dia punya tabungan di BCA itu privilege. Itu sampai ditelepon sama banknya supaya dia setor karena minim banget saldo. Anak-anaknya 2 laki-laki itu sampai berpuasa, mereka bilang, Tuhan kami gak minta kaya. Kami cuma minta jangan sampai mama hilang imannya di hadapan Tuhan. Bukan hal yang kecil. Kesedihan yang mendalam membuat kita tidak dapat melihat kebesaran Tuhan yang jauh melampaui apa yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah kesedihan membuat kita tidak bisa mendengar dengan baik, tidak bisa melihat dengan benar siapa Yesus yang ada dekat dengan kita. Lalu hal yang kedua adalah ketakutan. Siapa yang selama hidupnya gak pernah takut? Kalau saya sih pernah takut. Ada yang gak pernah takut? Tentang apapun gak pernah takut. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 kita lihat sebentar. Markus 4. Coba saya bacakan. Pada hari itu, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan yang penting, perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat ini yang kadang-kadang itu kita tidak aware di ayat ini. Perhatikan ya. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, ya, di mana Yesus telah duduk. Artinya mereka dan Yesus duduk dalam perahu, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Ayat selanjutnya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, saya menekankan di ayatnya yang ke-36. Dikatakan bahwa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan. Yang ini saya sampaikan adalah ketika taufan mengamuk, yang kena bukan cuma perahu di mana Yesus tidur, benar nggak? Tapi perahu-perahu lain juga di sini dikatakan itu ada di dalam laut yang sama, mungkin ada di dalam danau yang sama. Jadi kalau perahu di mana orang-orang beserta Yesus itu mengalami taufan, perahu yang lain sama mengalami taufan yang sama. Kalau mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang luar biasa, di mana dikatakan air masuk ke dalam perahu dan itu membuat mereka takut. Perahu yang lain sama, Bapak Ibu, mereka ada di dalam kondisi situasi yang sama. Kalau sekarang kita mengeluh, kenapa sih sekarang seperti ini? Orang lain sama, Bapak Ibu. Kalau kita bilang, saya susah banget cari uang, orang lain sama. Saya kerja di marketing dari bulan Maret sampai Agustus, itu saya cuma punya 1 customer yang baru. Itu pun karena yang belanja orang Australia yang tinggal di sini sehingga dia bisa bayar pakai dolar. Saya mau ngeluh. Orang lain punya keluhan yang sama, mungkin lebih parah dibanding saya. Kita ada di dalam perahu yang berbeda. Kita di dalam lautan yang sama. Kita ada di dalam perahu yang berbeda, tapi mengalami taufan yang sama. Kita ada di dalam perahu yang berbeda, tetapi mengalami perkara yang tidak jauh berbeda. Air tetap masuk dalam perahu kita. Yang berbeda adalah perahu mereka tidak ada Yesusnya, tapi perahu kita ada Yesus. Ketakutan membuat kita lupa bahwa dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita,
di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun segi kehidupan kita. Ada Yesus. Sampai dia berkata, kenapa kamu takut? Dan kalau Tuhan bilang, mengapa kamu gak percaya? Itu bagian saya pikir adalah satu kesedihan ya. Kalau kita merasa bahwa orang lain itu percaya sama kita, lalu kemudian ada satu peristiwa di mana kita mengetahui dia tidak percaya sama kita, itu rasanya apa? Sakitnya tuh di sini. Betul? Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Bahkan di sini kata-katanya bilang, Tuhan, Guru, Engkau gak peduli kalau kita binasa. Tuhan, sebentar lagi nih, udah gak tahan. Sepertinya Tuhan gak peduli. Apa Tuhan gak tahu kalau Taufan itu mengamuk? Tahu Bapak Ibu. Dia ada sama dalam perahu yang sama. Apa yang dialami orang-orang dalam perahu itu, Tuhan tahu persis. Taufan mengamuk, air masuk dalam perahu. Iya, tapi mungkin itu belum seberapa. Mungkin akan ada hal-hal yang jauh lebih besar lagi yang kita nggak tahu. Tapi tetap percaya bahwa dalam perahu kehidupan kita ada Dia yang membuat kita tidak perlu takut. Amin. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah kesedihan yang mendalam membuat kita tidak bisa melihat Yesus dalam hidup. Kesedihan yang mendalam membuat kita tidak lagi mendengar suaranya dengan jelas. Dan ketakutan yang menguasai kehidupan kita membuat kita lupa bahwa ada Yesus bersama dengan kita. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, yang ketiga adalah keletihan dan kegagalan juga adalah perkara yang membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup. Banyak orang-orang yang sudah berusaha dan dia gagal. Kalau orang udah berusaha kan jadi letih ya. Aduh, udah capek, tetap juga hasilnya seperti ini. Kita lihat di Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mulai ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kalau dikatakan menampakkan diri lagi, artinya sudah pernah. Dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus dan buaya, Natael dari Kana yang di Galilea 3, anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus adalah Yakobus dan Yohanes, 5 ya. Dan 2 orang muridnya yang lain. Berapa orang? 7 ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Simon Petrus memang nelayan waktu pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Mereka berangkat. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Siang loh, nggak malam. Dikatakan ketika hari mulai siang, di pantai, dekat laut, hari siang, apa nggak cukup terangnya? Yesus berdiri, tetapi murid-murid itu tidak tahu. Bayangkan, berapa tahun mereka bersama dengan Yesus? Tiap hari. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, mereka nggak tahu. Kenapa? Semalam-malaman mereka berusaha menangkap ikan, letih, dan mereka nggak dapat apa-apa. Keletihan mereka di dalam berusaha. Hasil dari keletihan mereka merupakan sebuah kegagalan, sehingga mereka tidak bisa melihat Yesus yang tiap-tiap hari bersama dengan mereka. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, yang tadi disebut anak Zebedeus, berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Tunggu keberhasilan baru kita bisa melihat. Kata-kata itu terucap bukan ketika mereka gagal menangkap ikan, tetapi ketika mereka kembali lagi ke laut, mendapatkan ikan yang banyak, baru mereka sadar. Jangan nunggu kita berhasil baru kita bisa melihat Yesus yang ada bersama-sama kita. Di setiap kejadian dalam hidup kita, baik itu kegagalan maupun keberhasilan, baik itu kesedihan maupun kegembiraan, lihat Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 5 katakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak." Tuhan itu peduli dengan kita. Bukan hanya bicara tentang roh, tetapi juga tentang jasmani. Adakah kamu memiliki lauk pauk? Dan Tuhan katakan, "Hai anak-anak." Pada waktu itu Yesus tidak memposisikan diri sebagai guru, tapi dia memposisikan diri sebagai seorang bapa yang tahu bahwa anak-anaknya butuh makanan. Banyak keluhan di saat pandemi ini adalah orang gak bicara soal hal-hal yang gak terlalu penting, artinya misalnya pakaian, sepatu, segala macam. Tetapi tentang soal yang begitu urgent, makanan aja. Karena orang tuh ngeluh betapa sukanya gak punya makanan gitu. Tapi pagi ini biar firman ini sampai kepada kita bahwa Bapa di surga tahu kita butuh itu dalam hidup kita. Tetapi janganlah kesedihan kita, jangan ketakutan kita, jangan keletihan kita, jangan kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan ini membuat kita nggak bisa dengar suara Dia yang berkata, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kita punya kesukaran, orang lain punya kesukaran, karena kita ada di dalam perahu yang berbeda, namun di dalam tempat yang sama dalam dunia, di mana seluruh belahan dunia ini, belahan bumi ini mengalami perkara yang sama, keluhan yang sama, penderitaan yang sama, teriakan yang sama. Asal ada Yesus bersama dengan cukup buat kita menikmati lauk pauk yang disiapkan buat kita. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang memanggang ikan buat murid-murid. Dia menyiapkan sedemikian rupa buat murid-muridnya yang dipanggilnya anak. Kita juga anaknya. Bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tidak akan pernah. Karena itu ayo perbaiki kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kepedihan atau kesedihan kita membuat kita tidak bisa mendengar suaranya saat Dia menyampaikan kebaikannya dalam hidup. Ayo kita buka lagi mata kita untuk melihat betapa besarnya Tuhan dalam segala pertolongannya yang pernah hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya lupa sebulan atau 2 bulan yang lalu, dalam segala keterbatasan saya, ada sesuatu yang kuat yang membuat saya tuh kepingin memberi untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah berumur. Artinya gini, kalau hamba Tuhan itu punya gereja itu masih lebih baik ya, ada jemaatnya. Tapi kan ada hamba-hamba Tuhan yang kalau dia menyampaikan firman, cuma menyampaikan firman ke gereja-gereja baru dia dapat PK.
Bayangin nggak kehidupan mereka sekarang ini? Di mana gereja sebagian besar itu nggak buka, betul ya? Nggak buka. Dan mereka nggak punya pekerjaan lain selain menyampaikan firman. Lalu ada 3 orang hamba Tuhan yang sudah berumur ya, yang hati saya kepingin memberi dalam segala keterbatasan saya. Saya pikir ya udah saya lakukan. Waktu saya memberi kepada mereka, gak berapa lama setelah itu ada seorang kontraktor yang telepon saya, dan saya sudah hampir 2 tahun gak ketemu dia sama sekali. Dan dia tanyakan rekening saya untuk mentransfer sejumlah uang kepada saya. Saya bilang gak usah. Dia bilang enggak, saya gak tahu kenapa mau telepon kamu. 2 tahun kami gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu sama sekali. Ada caranya Tuhan memelihara kehidupan kita, Bapak. Mungkin cara yang Tuhan buat saya itu berbeda dengan apa yang Tuhan buat Bapak Ibu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia bisa lakukan apapun juga buat kita. Biarlah ketakutan kita, kesedihan kita, keletihan dan kegagalan kita hari-hari ini tidak membuat kita lupa bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang sama. Sebelum pandemi maupun saat pandemi dan setelah pandemi nanti, Dia tetap Allah yang memelihara hidup kita. Dia tetap Allah yang akan bertanya apakah kita punya lauk pauk. Dia tetap Allah yang memanggil kita anak, karena Dia Bapa yang tahu apa yang harus Dia cukupi untuk anak-anaknya. Amin. Biar firman Tuhan ini merupakan bagian yang mengingatkan kita pada hari-hari yang sukar ini untuk kita lewat, bahwa kita ada bersama dengan Bapa di surga. Bapa itu ada bersama dengan kita, menyertai kita, menolong kita, mencukupi kita, memampukan kita, menguatkan kita. Kita akan lihat di Yesaya 51 ayat 3, mungkin kaum pria bisa bacakan, yang kaum wanita mempersiapkan di Mazmur 125 ayat 1, ini menjadi penghiburan buat kita sekalian. Kaum pria Yesaya 51 ayat 3, kaum pria Yesaya 51 ayat 3, kaum wanita Mazmur 125 ayat 1. Yesaya 51 ayat 3, kaum pria. Kaum wanita siapkan Mazmur 125 ayat 1. Sudah siap kaum pria? Boleh baca sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala runtuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belakaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang menarik. Kaum wanita bacakan di Mazmur 125 ayat 1, 2, 3. Orang-orang yang percaya pada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap teguh selama-lamanya. Biarlah taman Eden itu kita miliki dalam hidup kita, di mana firman Tuhan katakan ada kegirangan, ada sukacita, ada nyanyian syukur dan lagu yang nyanyi. Dan kita tidak akan goyang mengalami hari-hari ini, dan tetap kasih karunia-Nya menyertai perjalanan hidup kita. Saya undang singer song leader untuk maju ke depan. Tanpa pujian yang saya dinyanyikan sebelum firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat untuk kami berdiri. Saat pujian ini kita perhatikan ayat yang baik lebih baiknya.
bersama, yang akan menolong engkau di masa-masa ini. Bahkan di masa depan, buat engkau, buat keturunanmu, buat anak cucu kita, Dia tetap Allah yang menolong dan menopang kita. Asal dalam hidup kita ada Dia bersama dengan kita. Katakan bukan terbang tinggi, tetaplah sanggup terbang tinggi, tetaplah bisa terbang tinggi. Di atas segala penderitaan, di atas segala persoalanmu, di atas segala kesedihan, di atas segala ketakutan, tetaplah terbang tinggi. Percaya dan percaya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang sanggup. Buat dunia ini mungkin mustahil, buat kami mungkin mustahil, tapi buatmu tak ada yang mustahil, Tuhan. Mujizatmu masih sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pertolongan yang kami terima di masa yang lalu adalah pertolongan yang kami terima di masa-masa sekarang ini. Keajaiban dan mujizatmu masih tetap berlaku bagi kami. Engkau Allah yang mencukupi lauk pauk kami. Engkau Allah dan Bapa yang tahu apa yang harus dikerjakan bagi anak-anaknya. Biarlah ketakutan dan kesedihan kami tidak membuat kami menjadi lupa bahwa ada Allah yang bersama dengan kami melewati badai hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi ini. Tanamkan ini dengan kuat dalam hidup kami, Tuhan, agar hari-hari ke depan yang kami lewati, kami sanggup melewatinya dan mengucap syukur kepadamu. Kami sanggup melewatinya dengan hati yang tetap percaya akan Engkau. Kami tetap melewatinya dengan iman yang kokoh di hadapan Engkau, Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup menghardik taufan dalam hidup kami. Karena kami percaya, Tuhan, dalam perahu kehidupan kami ada Engkau bersama dengan kami melewati semuanya ini. Dan Tuhan menakdirkan kami menjadi pemenang. Terima kasih. Biar hati kami menjadi kuat. Tuhan tahu apa yang terjadi pada jemaatmu yang datang pagi ini. Jika mereka ada dalam kesedihan, dalam kegagalan, dalam penderitaan, dalam kekecewaan, Tuhan tolong. Biar kembali kami dihiburkan, kembali kami dikuatkan, kembali kami dipulihkan, Tuhan. Dan kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera. Ada glory dalam hidup kami, ada shalom dalam rumah tangga kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan. Berkati di dalam usaha mereka. Berkati kecukupan daripada Tuhan bersama dengan kami sekali. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami dengar. Terima kasih. Terima kasih. Kau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa nanti dan memberi
Jadi kalau berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas segala kasih kami dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik bagi berdoa. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan dan digunakan untuk memperluas pekerjaan ini. Berkati tangan-tangan yang memberi, sehingga mereka yang memberi diberkati berlipat-lipat kali ganda. Kami siap memberi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Seperti biasa, kamu maju secara pelan-pelan, menjaga jarak, kita mengatakan pujian segala puji. Shalom. Terima kasih untuk Ibu Penatu Ekstra yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kiranya kita tetap kuat di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang harus Tuhan izinkan kita lewati dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bersyukur, yang pertama kita bersyukur Ibu Gembala kita sudah melewati masa kritis beberapa hari di ICU. Jadi kemarin itu info yang kita berikan adalah di NICU. Karena itu dokter yang bilang. Yes, oke. Di NICU, tapi sebenarnya bukan di NICU. Jadi memang dokter ngomong di luar sama Eklesia bahwa akan dibawa ke NICU, tapi sampai di dalam malah ditempatkan di ICU karena ibu mengalami drop, ya. Ibu cukup drop waktu itu dan sesak, sampai sesak, darahnya turun banget, tekanan darahnya turun banget, HB-nya juga rendah, sehingga beberapa hari dirawat di ICU, tapi puji Tuhan, Tuhan menolong sehingga ibu bisa melewati masa yang sulit itu. Kalau bilang kritis sekali juga enggak sih, tapi masa sulit yang pasti sampai sesak napas, sampai berat banget. Kalau ibu ngomong sama kita itu berat banget yang ibu lewati, tapi kita melihat bahwa karena pertolongan Tuhan, karena usia ibu juga tidak muda lagi, di operasi yang sesungguhnya dijadwalkan hanya 2 jam, tapi menjadi 6 jam. Dan usia ibu bukan usia yang muda,
Tapi Tuhan menolong sehingga semuanya bisa dilewati dengan baik. Dan saat ini Ibu sudah di rumah. Dari kemarin ya kelas hari dari hari Sabtu ya. Jumat. Iya, Jumat malam, benar, Jumat malam. Dari Jumat malam Ibu udah di rumah, cuman memang Ibu butuh doa kita semua untuk pemulihan kesehatan Ibu. Yang pertama, yang kedua, kami atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat pengurus GSI Taman Surya yang sangat mendukung kami dalam masa duka yang kami lewati beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih untuk doa semuanya. Popo sudah bersama dengan Tuhan Yesus, itu yang kita syukuri. Karena saya waktu itu beberapa saat terakhirnya Popo, saya bilang seperti ini. Saya ngobrol sama suami juga bahwa saya bilang saya rindu Popo itu secara pribadi. Memang sih Popo sudah lama masuk ke gereja, tetapi yang saya tahu ya seperti itu, dan keluarga juga kita semua tahu bahwa masih ada banyak sekali karena memang latar belakang Popo seperti itu. Jadi masih banyak sekali aturan-aturan yang menurut kita itu tahyul ya, tapi itu masih tradisi yang masih dipegang seperti itu turun-temurun. Dan saya berdoa, saya bilang sama suami, saya rindu sampai dia menutup mata, dia ada dalam dekapan Tuhan Yesus. Itu yang saya ngomong setiap saat ketika saya datang doa. Di beberapa minggu terakhir sebelum Popo pergi, memang kami sering datang. Saya, Ko Willy, dan Ko Heri, kami sering datang dan berdoa buat Popo. Setiap hari Minggu setelah ibadah kami datang ke sana, kami berdoa buat Popo. Dan hari terakhirnya itu puji Tuhan saya bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menemani Popo. Dan kami dari malam itu, satu hari sebelum Popo pergi, kami berdoa bersama. Terakhir malam ketika Popo mau pergi, memang sesak sekali dan saya melihat penderitaan yang berat sekali di usia yang memang sudah tidak muda. Popo sudah 94 tahun ya, bonusnya sudah banyak sekali. Dan Popo sebenarnya sakitnya nggak lama kok, hanya 2 bulan kalau saya hitung. Hanya 2 bulan dia mengalami. Dari yang jalan tiba-tiba Popo bilang nggak bisa, sudah susah jalan pakai tongkat. Setelah pakai tongkat kursi roda, jadi ada step-step per minggu begitu. Dan 2 minggu terakhir pakai tongkat, setelah pakai tongkat udah masih bisa duduk, tapi udah nggak bisa beranjak dari ranjang. Tapi masih bisa duduk. Setelah itu sudah berbaring dan nggak bisa lagi bangun. Lalu ya finishing well-nya kemarin hari Jumat itu. Dan puji nama Tuhan, saya melihat bahwa kasih Tuhan luar biasa untuk keluarga kami. Dan sampai terakhir waktu kita berdoa, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Waktu doanya saya bilang, Tuhan lepaskan Popo dari penderitaan ini. Saya bilang begitu, berdoa sama Popo, dan Popo itu merespon ya, dengan sekalipun hanya dengan tangan atau kakinya dia masih merespon. Saya bilang, Tuhan tolong angkat penderitaan ini dari Popo. Saya bilang seperti ini, dan jangan biarkan Popo menderita terlalu lama. Paginya jam 6.50 Tuhan memanggil kembali Popo. Puji nama Tuhan. Dan saya tahu itu anugerah Tuhan yang besar buat keluarga kami. Dan saya berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang berdoa buat kami, berdoa buat Popo selama Popo masih hidup. Itu kita sering ibadah. Dulu Mami masih hidup, kita sering ibadah juga di sana dan berdoa buat Popo. Majelis juga pengurus yang sudah berdoa buat Popo selama ini, dan juga mendukung kami selama masa duka. Kami bersyukur, terutama ibu majelis yang dengan takun. Padahal kami sudah bilang nggak harus datang, karena kami tahu kondisi saat ini bukan hal yang mudah untuk datang misalnya ke rumah duka atau ke pemakaman. Itu kami sangat mengerti kalau tidak datang, kami tidak bisa mengerti. Tapi nekat juga mereka datang. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak. Dan apalagi ya,
Saya menyampaikan bahwa minggu depan kita akan ibadah tetap seperti biasa, seperti ini di jam yang sama. Itu saja yang saya mau sampaikan. Kita akan bersama-sama berdoa. Yang pertama itu kita berdoa, bergumul berdoa, tetap mendoakan Ibu Gembala untuk pulih kembali. Dan kita berdoa untuk pokok doa dari Kak Dewi. Ya, Kak Dewi luar biasa, pertolongan Tuhan bisa mempertemukan dengan kembaran. Dan kita berdoa supaya bisa bertemu dengan keluarganya. Dan kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Ada yang mau butuh doa hari ini, butuh doa khusus, sakit atau apa seperti itu? Tidak ada. Saya tahu aman semua di dalam Tuhan. Oke, kita berdoa buat jemaat yang mungkin gak hadir, tapi dalam kelemahan tubuh kita berdoa bersama. Dan juga berdoa untuk bangsa dan negara. Untuk pokok doa untuk jemaat Tuhan, saya minta kesediaan Ibu Esther yang berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk pokok doa untuk Ibu Gembala. Saya minta kesediaan Ciuli. Shalom Ciuli. Ini ada Yuli 1 dan Yuli 2, gimana ya ngomongnya? Ci Julia sama Ciuli ya? Ya gitu, lebih baik begitu. Oke. Ciuli berdoa untuk Ibu Maria. Hari ini kita berketemu soalnya udah lama, jadi dapat tanggung jawab untuk Ibu Gembala. Terus Julia berdoa untuk bangsa dan negara. Pas kan? Itu nggak tukar lagi. Ciuli berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Maria, dan Julia berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita angkat satu pujian, baik. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kita di hadapan Tuhan. Bukan tertandingi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya selalu bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil pasti tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa di surga, kami satukan hati berdoa untuk segenap jemaat PSI Taman Surya, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Setiap kebutuhan mereka, Tuhan yang tahu persis kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan menyertai mereka melewati masa-masa dalam kehidupan ini. Mereka yang sakit, Tuhan, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan hadir dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan maupun usaha, Tuhan tolong ada jalan keluar dari Tuhan. Engkau yang membukakan setiap pintu yang tertutup. Bahkan firman-Mu katakan Engkau memoyakan langit, mencurahkan berkat buat kehidupan nama Yesus. Amin. Tuhan menyertai mereka yang masih menjalani pendidikan, baik itu yang kuliah maupun sekolah online, Tuhan tolong. Adik-adik kami sekolah minggu, Tuhan tolong. Dan orang tua yang ada bersama dengan mereka juga Tuhan tolong, sehingga mereka cakap, Tuhan, menemani anak-anak mereka di dalam pendidikan mereka. Tuhan mencukupi kami dengan cara Tuhan. Kepala keluarga Tuhan tolong.
agar dengan hikmat marifat daripada Tuhan mereka tetap sanggup menjadi imam yang benar di dalam keluarga. Para ibu yang Tuhan tetapkan menjadi penolong dapat berfungsi sebagai penolong yang sesungguhnya di dalam masa-masa sukar ini. Dan anak-anak muda Tuhan tolong agar mereka tetap menjaga kekudusan mereka di dalam nama Yesus. Para pelayan di tempat ini Tuhan tolong kasih karunia Tuhan menyertai kami sehingga kami menjadi satu keluarga GSI Taman Surya yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu sama lain, saling mengerti, saling mengampuni. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong dan menopang kami, dan kasih karunia Tuhan menyambungkan kami untuk tetap berdiri di hadapan Engkau sebagai seorang pemenang di atas segala pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak kami mau bersatu hati untuk berdoa di malam kami yang dikasihi Tuhan, Maria, semoga menyertai sepanjang jalan penyakitnya Tuhan, operasinya, operasi bukan bagi percaya saat ini sedang dalam tahap pemulihan, damai, tolong Tuhan, dalam saya, dalam nama Yesus, Engkau akan sembuhkan, pulihkan segala penyakitnya. Kami percaya juga Engkau menolong anak-anaknya, membantu Ibu Maria, memberi kekuatan kepada mereka Tuhan, Yesus bisa menolong Ibu Maria Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, segala apapun Tuhan Kau cukupi. Kami percaya itu Tuhan, tiada mustahil bagi Engkau. Engkau akan sembuhkan Ibu Maria, pulihkan dia Tuhan. Terima kasih yang Ibu Maria akan kembali bersama kami Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih semuanya kami padatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan tahan hati yang kami datang memohon belas kasih untuk Indonesia yang tempat ini. Tuhan, Kau melihat Tuhan masalah demi masalah yang terjadi di Indonesia ya Bapak. Kami memohon dan kami tahu Engkau yang punya Indonesia ini ya Bapak. Tuhan, pada pagi hari ini Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk COVID yang masih melanda Indonesia. Selalu berkati Tuhan para medis ya Bapak dengan kesehatan yang baik ya Bapak. Dan para medis ini juga Tuhan Kau boleh tambahkan hikmat akal budimu Bapak supaya mereka boleh menemukan obat untuk menangkal COVID-19 ini ya Bapak. Dengan COVID boleh berlalu dari bumi Indonesia ya Bapak, dan kami juga boleh hidup normal kembali ya Bapak. Bapak di surga kami juga serahkan Tuhan, kami memohon ya Bapak belas kasih-Mu Tuhan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana ya Bapak. Sehingga itu semua daerah-daerah itu boleh kembali aman kembali ya Bapak. Dengan nama Tuhan boleh Tuhan memuliakan ya Bapak. Bapak di surga kami juga berdoa kepada kepala pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan tertinggi sampai terendah ke dalam tangan-Nya ya Bapak. Kau berikan mereka Tuhan mau takut akan Engkau ya Bapak. Lapangkan mereka dengan hikmat akal budi-Mu ya Bapak, sehingga mereka boleh memimpin negara ini Tuhan untuk kepentingan rakyat Indonesia ya Bapak. Mereka tidak bekerja untuk kepentingan diri mereka sendiri yang lagi bohongan ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan ada sekelompok Tuhan yang mencoba ya Bapak mengganggu kesatuan Indonesia ya Bapak. Oh Tuhan, Kau ikut campurkan ya Bapak. Kau sadarkan mereka ya Bapak, supaya mereka mulai bersatu Tuhan, bersama-sama membangun kesatuan NKRI ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tuhan, sekali lagi kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pemimpin yang terpimpin. Tuhan berkati Tuhan, terutama untuk Bapak Presiden kami ya Bapak. Kau pimpin dia, Kau lindungi dia Bapak. Terpujilah nama Dia Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa, kami menyerahkan saudari kami Dewi. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia mengenal kasih-Mu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengalami keselamatan di dalam Engkau. Dan hal yang membahagiakan dalam hidupnya, Tuhan pertemukan dia dengan saudara kandungnya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan berikan dalam hidupnya, dan kerinduannya untuk bertemu dengan keluarganya, orang tuanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus
kami tahu ketika kami berseru dan berharap kepada Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan akan turun tangan atas kami, terutama atas Dewi. Waktu yang tepat, dengan cara Tuhan yang tepat, Tuhan akan mempertemukan mereka dengan kasih dan anugerah Tuhan. Kami rindu bukan hanya Dewi dan kembarannya mengenal kasih-Mu, tetapi semua keluarga mereka, semua keluarga mengalami kasih-Mu dalam hidup mereka. Karena sebagaimana firman Tuhan, satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Kami pegang firman itu dalam hidup kami, dan kami tetap percaya bahwa itu akan terjadi bagi keluarga Dewi. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang mungkin dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini bertemu dengan hari bahagia mereka, hari ulang tahun mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, memberkati mereka dengan panjang umur yang dapat dinikmati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan, memberkati usaha pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami percaya Tuhan memelihara mereka dengan sempurna di masa-masa yang tidak mudah. Tetapi kami tahu Bapa kami yang baik tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memelihara kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Penatua Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, apapun yang hamba-Mu gumulkan, Tuhan menolong. Kami percaya Tuhan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Koko Tuhan. Kami berdoa Yanto dengan kekuatan, kesehatan dan sukacita, berkat Tuhan yang melimpah, dan apapun yang hamba kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa bagi anak-anaknya. Kami berdoa kedua anak kami, adik kami Tuhan, Michelle dan Tasha. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhan sudah siapkan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami berdoa terutama untuk Tasha yang masih kuliah. Kami berdoa Tuhan berkati perkuliahannya, berkati studinya, dan Tuhan menolong sehingga Tasha bisa menyelesaikan studinya dengan baik. Semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, Rina dalam segala pergumulannya, terutama dalam studinya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati studinya. Tuhan juga mencukupkan dana yang dia butuhkan. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupannya. Sekalipun dia masih muda, tapi kami percaya ketika dia bergantung pada Tuhan, melekat pada Tuhan, Tuhan memeliharanya dengan sempurna. Kami berdoa buat Neti, terima kasih untuk anak muda ini yang memberi hidupnya bagi Tuhan. Tuhan memberkati jalan hidupnya, dan apapun yang dikerjakan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan menolong supaya melalui pekerjaannya dia boleh memenuhi kebutuhan hidupnya dan menopang keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya masa depannya pun ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Willy, Tuhan berkati dalam pekerjaan usaha yang hamba mengerjakan, Tuhan berkati. Kami berdoa bagi Bapak Heri Tuhan yang sudah melayani LCD, Tuhan berkati. Apapun yang hamba mengerjakan Tuhan berkati, dan apapun yang hamba menggumulkan secara pribadi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hamba-Mu dan keluarganya. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa juga bersyukur. Kami berdoa bagi Ko Samuel yang sudah membantu untuk sound Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, menolong hamba-Mu senantiasa dalam pergumulan, dalam apapun yang hamba-Mu kerjakan hari-hari ini. Tuhan berkati dan jadikan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Kami semua yang datang di hadapan Tuhan dengan membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi, kami percaya Tuhan sudah turun tangan atas kami dan siap menjawab kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Kami percaya kami sudah terima jawaban doa daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang ada di GSI Taman Surya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Kami tahu situasi-situasi yang seperti ini juga seringkali menggoncangkan keluarga anak-anak Tuhan.
Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang mengikat dan mempersatukan. Kasih Tuhan yang menolong. Sehingga sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, tidak menyebabkan konflik dalam keluarga, Tuhan berkati keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, terutama anak-anak Tuhan di GSI Taman Surya, supaya ketika menghadapi pergumulan masalah ekonomi atau apapun, tidak menghadapinya dengan kecemasan atau kemarahan atau kekesalan Tuhan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau Tuhan percayakan itu dalam keluarga kami tahu bahwa Tuhan ingin supaya kami semakin melekat kepada Tuhan. Kami percaya firman, 2-3 orang berkumpul bersatu. Kami percaya ketika kami sepakat di dalam Engkau, ada berkat, ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu tetap ya dan amin, bahwa dalam kerukunan, dalam kesatuan ada berkat yang dicurahkan. Kami berdoa Tuhan, ingatkan umat Tuhan, ingatkan keluarga-keluarga anak Tuhan untuk bersatu di dalam Tuhan, menghadapi kegoncangan ini, menghadapi pergumulan yang tidak mudah ini, tetap bersatu, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersatu di dalam Tuhan, dan bersama-sama menghadapi persoalan yang ada dengan hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang tunduk kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Menyerahkan, sekali lagi menyerahkan keluarga-keluarga anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ikat mereka dengan kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini yang juga menyaksikan secara live, mereka juga mungkin mengalami persoalan dalam rumah tangga, keluarga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan yang menolong mereka untuk menyelesaikan pergumulannya dengan cinta dan kasih daripada Tuhan, bukan dengan kemarahan atau saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Karena kami sadar kami manusia biasa, masing-masing kami punya kelemahan dan kekurangan, sehingga kami tidak perlu menuduh satu dengan yang lain, tetapi kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan secara jujur dan terbuka. Dan kami percaya ketika kami terbuka di hadapan Tuhan, ada keterbukaan dan komunikasi yang baik untuk suami, istri, dan keluarga. Ada pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hidup kami semuanya, umat Tuhan, jemaat Tuhan GSI Taman Surya 2 ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan yang menolong kami melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Dan kami akan kuat di dalam Tuhan. Kami keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau, karena Tuhan yang menolong, menyertai dan menguatkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan, undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Yeah.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.